إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPTEDU rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan fikih salat, masuk pada rukun-rukun salat. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas syarat rukun sholat ya, rukun sholat ke-8 yaitu duduk di antara dua sujud beserta syaratnya, dan yang ke-9 yaitu bacaan tasyahud akhir ya beserta syaratnya, di antaranya apa? Harus dengan bahasa Arab, dan yang idgham harus diidghamkan. Sebagaimana disebutkan bahasanya idgham nun di dalam lam, idgham huruf nun masuk ke lam, diidghamkan pada huruf lam pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Demikian pula kalau di Al-Fatihah itu ra ar-Rahman. Ya, ini juga lam diidghamkan di ra ar-Rahman. Ya, kalau Al-Fatihah ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dan juga idgham yang lain. Maka ini syarat-syarat pada bacaan Fatihah juga berlaku pada bacaan tasyahud akhir. Kemudian al-musannif al-alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullah mengatakan al-ashiru al-qu'udu fi tasyahudi al-akhiri. Ya, duduk tasyahud akhir. Kalau rukun ke-9 sebelumnya itu bacaannya, sekarang duduknya. Jadi duduknya dihitung tersendiri ya, 9. Sekarang ke 10. 10. Al-qu'udu duduknya, duduk dihitung sendiri. Al-qu'udu fit tasyahudi al-akhiri. Nah, duduk yaitu untuk tasyahud akhir. Duduknya itu dihitung sendiri. Ya, bagi yang mampu yaitu dengan duduk ya. Ini yang ke 10 ya, ke-10. Ya, duduk untuk tasyahud akhir. Di antara dalil yang mendasarinya yang telah disebutkan sebelumnya ya, riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud ya. Di situ sudah pernah kita baca, yaitu tentang fa idza jalasa ahadukum fi sholati. Nah, itu duduk berarti. Fal yaqul at-tahiyatu lillah ila akhir. Kemudian juga ya, fa idza jalasa ahadukum fi sholah tadi. Kemudian apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkaitan dengan tata cara salat ya. Riwayat Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa idza jalasa fi raq'ati al-akhirati ya, jika duduk di rakaat terakhir qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Jadi memajukan ya, menjulurkan atau kaki yang kiri ya, dan menegakkan yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di tempat duduknya itu pangkal paha, duduk di lantai atau tempat dia salat. Ya, al-ashiru al-qu'udu fit tasyahudi al-akhiri, yaitu yang ke-10 duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-11
Al-hadi asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu qa'idan. Yang ke-11. As-salatu ala nabi as-salatu ala nabi ba'dahu ba'da tasyahud akhir ya, qa'idan. Ya. Sholawat pada Nabi di tasyahud akhir atau setelah tasyahud akhir hukumnya rukun ya, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti tidak sah. Kemudian bagaimana lafadznya, minimalnya wa aqaluhu minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala rasulihi, atau ala rasulihi, atau ala nabi, atau ala an-nabi. Ya, minimal sholawat ya setelah baca tasyahud ya, yaitu kemarin setelah di pertemuan sebelumnya baca tasyahud ya, at-tahiyatulillah, salamu alaika ya nabiyyu dan seterusnya. Kemudian harus membaca sholawat. Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala rasulihi, Allahumma sholli ala nabi. Ini minimal dari apa? Sholawat. Qa'idan dalam keadaan duduk ya. Jadi kapan dibaca sholawat pada Nabi? Yaitu setelah baca tasyahud dan dalam keadaan duduk. Ya, ini di Busra Al-Qadim disebutkan yang dimaksud dengan kata-kata ba'diyah, ba'da tadi, yaitu ba'dahu ya. Setelah tasyahud itu adalah yang penting tidak diselingi dengan yang lain, sehingga tidak mesti muwalah. Setelah selesai tasyahud tidak mesti langsung. Kalau misalnya ada diamnya panjang nggak mengapa, atau diselingi zikir, maka itu di sini disebutkan apa? Boleh. Di antara dasarnya adalah ayat shollu alaihi, dan ada ijma ya. Di selain sholat ada ijma, selain sholat itu hukumnya tidak wajib. Di sini ya, disebut surah Al-Karim ijma ala adami wujubiha, sholat pada Nabi di selain sholat. Maka ta'ayyana kaunuha fiha, maka menjadi wajib di dalam sholat. Nah, di sini kemudian minimalnya tadi Allahumma sholli ala Muhammad, tidak boleh Allahumma sholli ala Ahmad ya, atau alaihi ya. Bisanya ala rasulhi, alaihi tidak bisa, ala rasul juga harus ala rasulihi. Nah, ini tentang apa? Bacaan apa? Sholawat. Ya, as-sholatu ala nabi ba'dahu qa'idan ya. Yaitu dengan apa? Duduk. Dengan duduk. Di antara dalil ya yang menunjukkan wajibnya sholawat ketika sholat ya, tadi sudah disebutkan di ayat Al-Ahzab 56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ada perintah shollu alaihi, dan tadi telah disebutkan ada ijma ulama
kalau di luar sholat tidak wajib, sehingga menjadi satu keniscayaan wajib ketika di dalam sholat. Jadi ketika sholat disebutkan di sini harus membaca sholawat, ya, jadi rukun. Kalau tidak maka tidak sah kalau tidak dibaca. Nah, kemudian ada hadis dari Abu Mas'ud, ya, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu dalam pertanyaan tentang bagaimana sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nusolli alaika idza nahnu sholaina alaika fi sholatina sallallahu alaika faqala qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hadis di sini disebutkan riwayat Ibnu Hibban dan Hakim, ada juga riwayat Bukhari Muslim, ada di Umdatul Ahkam juga yang semisal dengan ini. Kemudian bisa kita lihat lagi dari Fadlah, ya. Ibn Ubaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi walam falam yusolli ala nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki berdoa dalam sholatnya, tidak mengucapkan sholawat pada Nabi. Faqala Nabi ajil hadza, ini tergesa-gesa. Sumada'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada laki-laki ini ataupun yang lain, idza shalla ahadukum, jika kalian salat, falyabda, ya, bihamdillahi wa sana alaihi summa liyusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du bima syaa. Disebutkan hendaklah dimulai dengan memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian berdoa setelahnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kemudian ini untuk duduk, ya, duduk tasyahud akhir, ya. Tadi duduk tasyahud akhir itu rukun, kemudian bacaannya rukun, kemudian sholawatnya rukun, ya. Nah, kenapa duduk tasyahud awal tidak menjadi rukun, padahal itu menjadi satu perbuatan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus? Itu menjadi pemalingnya kenapa duduk tasyahud awal, ya, bacaan tasyahud awal ini bukan menjadi rukun. Jadi kalau tidak ditinggalkan, orang tidak tasyahud awal maka juga tetap sah. Karena apa dalilnya? Di sini disebutkan di Al-Mardiyah, bahasnya ada hadis menunjukkan Nabi SAW sujud, ya, sujud sahwi ketika meninggalkan tasyahud awal, ya. Seandainya itu fardu atau rukun, maka harus dikerjakan, tidak bisa ditutup ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholabhim az-zuhra faqama fi raq'atain al-ulayain lam yajlis. Ini tadi tentang apa? Tasyahud awal, ya. Bahas masalah tadi tasyahud akhir itu rukun, tasyahud awal bukan rukun. Nabi SAW pernah mengimami sholat zuhur, kemudian beliau berdiri setelah rakaat kedua, lam yajlis, tidak duduk. Jadi enggak tasyahud awal, Nabi SAW langsung berdiri. Maka orang-orang faqama nasu ma'ahu, ikut berdiri. Hatta idza qada shalah wa antadhara nasu taslimahu, maka kabura wa huwa jalisun. Nah, ketika sudah selesai, Nabi SAW, nah, kemudian fasajada sajdataini qabla an yusallima. Summa salama. Nabi SAW sujud 2 kali sebelum salam, kemudian salam. Berarti ini menunjukkan tasyahud awal bukan rukun, ya. Seandainya itu rukun, ya mestinya tidak ditutup dengan sujud sahwi. Nah, kemudian dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qamal imamu fi raq'ataini,
Ya, jika imam yaitu berdiri bangkit setelah 2 rakaat, fa in dzakara qabla an yastawiya qa'iman, jika dia ingat sebelum berdiri tegak, fal yajlis, hendaknya dia duduk. Karena dia enggak tasyahud ya, langsung berdiri. Fa in istawa qa'iman fala yajlis. Kalau sudah berdiri tegak maka jangan duduk. Wa yasjudu sajdatai sahwi, dan sujud 2 kali untuk sujud sahwi. Sehingga ini menunjukkan duduk tasyahud awal bukan rukun. Karena kalau rukun, kalau ditinggalkan harus kembali lagi ya, selama tidak ketemu rukun berikutnya. Kemudian kita lihat rukun yang ke 12 ya. 11, sekarang 12. Asani asyar. Ke 12. Assalam ya. Yaitu salam pertama. Kemudian minimal salam ya, aqaluhu yaitu assalamualaikum ya. Jadi kalau assalamualaikum saja ini sudah sah, tapi ini minimal assalamualaikum. Wa aqaluhu assalamualaikum. Kemudian di sini ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya. Syurutuhu, yang pertama di antara syaratnya ada al-ityan bi'al. Jadi harus ada alif lam, assalamualaikum, tidak boleh salamun alaikum. Kalau tasyahud ya sebelumnya boleh ya, di tasyahud boleh tanpa alif lam ya, salamun alaika itu boleh, tapi di salam harus ada alnya, maka tidak sah dihapus. Kemudian di antara syaratnya at-talaffuz wa an yatalaffadha. Wa an yatalaffadha bihi, sampai dia dilafatkan sampai terdengar dirinya sendiri ketika tidak ada penghalang, sampai terdengar di sendiri. Kemudian wa an yuwaliya baina kalimataihi, harus muwalah. Ini assalamu alaikum langsung, nggak boleh assalamu kemudian diam lama baru alaikum, nah, itu tidak boleh. Kemudian al-julus, dalam keadaan duduk, dan mustaqbilal kiblat, harus mustaqbilal kiblat. Yaitu apa? Mustaqbilul kiblat, sodrnya ya, dada, bisodrihi ya. Harus mustaqbilal kiblat. Kemudian wa alla yaksida bi ghairahu faqat, alla yaksida
bihi ghairuhu faqat. Tidak boleh memasukkan untuk yang lain. Kemudian ada lagi wa ala yazida fihi alal warid. Enggak boleh ditambahi yaitu apa? Melebihi yang ditentukan. Kemudian wala yang kusu, tidak dikurangi ya, tidak apa dikurangi. Ya, di sini sebutkan seandainya dia mengucapkan alaikumussalam ya, maka sah tapi makruh. Aslinya kan ini assalamualaikum, dia dibalik alaikumussalam. Nah, ini sah tapi makruh. Kalau mengucapkannya salamun alaikum atau salamku alaikum atau salamullah alaikum atau alaika atau alaikuma, maka batal sholatnya ya, batal apa? Sholatnya. Kemudian yang terakhir at-tartibu, ini rukun yang terakhir, tartib, yaitu berturut-turut. Yang ke-13 ya. Harus berurutan ya, harus berurutan sebagaimana disebutkan ya. Itu takbiratul ihram berbarengan dengan niat, kemudian baca Fatihah ya. Kemudian ada ruku, i'tidal, seterusnya dilakukan secara berurutan. Dan kemudian nanti ini ada permasalahan berkaitan dengan tartib ya. Misalnya dia rukuk dulu, sujud dulu belum rukuk ya, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang perincian hal tersebut. Demikian, Allah a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.